adik-adik, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Amin, puji Tuhan. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kebaktian anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu, yaitu selamat datang di sekolah minggu. Datang di sekolah minggu, ada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Coba kita ulang sekali lagi. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Puji Tuhan. Bersama-sama nyanyikan dulu. Dong 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 dong. Iblis tuh ya. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan lekaslah tolong. Sekali lagi. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, lekaslah tolong. Oh Tuhan, oh Tuhan, lekaslah tolong. Yuk kita bersama-sama derdosap. Nah. Tidak boleh dilakukan loh ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, kita ulang sekali lagi. Ayo, tidak boleh dilakukan loh ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan.
adik-adik, setelah tadi kita bersuka cita, menyanyi dan memuji, memuliakan nama Tuhan, sebelum kita lebih lagi beribadah, kita akan berdoa bersama-sama untuk meminta penyertaan dan pimpinan Tuhan. Ditirukan ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pada sore hari ini, masih Engkau beri, kesehatan, dan kesempatan. Kami boleh beribadah, melalui online ini. Kami senantiasa, meminta, berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan memberi kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama berdoa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Aku Berubah. Coba diubahkan ya. Hati, pikiran, perbuatan, perkataan kita. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasih kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Coba kita ulang sekali lagi. Berubah sebetul-betulnya berubah. Jangan separuh-separuh ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasih kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Puji Tuhan. Bersama-sama akan menyiapkan hati, pikiran kita, Alkitab kita, buku kita, pulpoin kita, terlebih HP kita untuk diperkeras ya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrian MTH. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkannya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya, sukacita. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, ikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami semua ingin belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati kami, memberikan kami pemahaman,
pengertian yang benar akan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, biarlah Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang begitu sabar, begitu setia, dan begitu beriman kepada Tuhan, walaupun dia ada di dalam kesusahan atau di dalam penderitaan. Siapa? Ayo tebak. Kira-kira tahu? Ya, dia adalah Ayub. Nah, sebelum kita belajar tentang Ayub, kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita lihat cuplikan film berikut ini, supaya kalian lebih memahami nanti. Oke? Silakan melihat dan menyaksikan cuplikan filmnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas ya? Tadi sudah menyaksikan cuplikan filmnya. Ya, di dalam film itu dikatakan bahwa Ayub menderita
Ayub mengalami kesusahan yang teramat sangat. Dan kalian tadi sudah tahu siapa yang menyebabkan Ayub menderita. Siapa tadi? Ya, betul. Yaitu setan atau iblis. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Ayub mengalami penderitaan, kesusahan yang teramat sangat, Ayub tidak marah, Ayub tidak membenci, Ayub tidak mengingkari imannya kepada Tuhan. Ayub berkata di dalam firman Tuhan, Ayub pasalnya yang pertama, ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ingat, iblis, setan itu hanya apa? Hanya datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa apa? Bahwa iblis itu adalah tugasnya, tujuannya adalah untuk merampas kebahagiaan, merampas sukacita, merampas segala apa yang kita miliki. Seperti Ayub, rumahnya, harta bendanya, bahkan keluarganya, anak-anaknya, semuanya habis. Bahkan Ayub sendiri mengalami apa? Mengalami penderitaan yang amat sangat. Seluruh kujur tubuhnya dipenuhi dengan bara. Bara itu seperti apa adik-adik? Seperti penyakit bisul. Kalian tahu ya bisul ya? Wah, sakit, gatal. Itu semua terasa pedih. Ayub sangat menderita. Sudah kehilangan semuanya, dia juga harus mengalami sakit penyakit. Nah, adik-adik, pada sore hari ini kita mau belajar. Ya, bahwa kebahagiaan itu hanya didapatkan, hanya diperoleh melalui apa? Melalui ketaatan kepada Tuhan. Tadi di dalam film cuplikan tadi kalian saksikan. Ketika Ayub bersabar, ketika Ayub menaruh percaya, beriman kepada Tuhan, semuanya dipulihkan. Ayub kembali menerima semua miliknya yang dulu. Harta kekayaan, keluarga, semuanya itu kembali kepada Ayub. Oleh karena itu adik-adik ya, jangan lupa kita semua bisa mengalami penderitaan. Kita semua bisa mengalami kesusahan. Tetapi sabarlah ya, sabarlah senantiasa di dalam kesusahan, sabarlah senantiasa di dalam penderitaan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin ya. Kalau adik-adik sakit, kalau adik-adik mengalami kekurangan, pingin ini, pingin itu, tetapi Bapak Ibu belum bisa memberikannya, kalian harus sabar. Kalian harus berdoa, minta kepada Tuhan. Pasti suatu saat Tuhan akan berkati dan akan memberikan. Amin. Oke, bisa ya belajar dari Ayub, sabar di dalam penderitaan dan kesusahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua boleh belajar pada sore hari ini. Penderitaan, sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, semuanya itu bisa kami alami. Itu semua oleh karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan bahagia, anak-anak Tuhan senang, sukacita. Oleh karena itu ia merampasnya. Dan pada sore hari ini kami mau belajar setia, taat, dan kami mau terus bersabar sampai Tuhan menyatakan kuasanya dan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersama-sama setelah mendengarkan firman Tuhan,
Tadi tahu toh apa menjadi isi firman-Nya, yaitu harus sabar. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan, kita ulang sekali lagi. Hati-hati loh ya, menggunakan tangan, mulut, mata, kaki. Jangan asal sembarangan saja ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihatmu ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan. Kita menyiapkan hati kita ya untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Disiapkan persembahannya. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa menghadap Tuhan. Tangannya dilipat di depan, mengambil sikap tenang ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan sedikit apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Semoga persembahan ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kesehatan, berikan kepandaian, ketekunan. Kami juga mengucap syukur mereka boleh melaksanakan ujian di sekolahnya dengan baik, melalui tes di sekolahnya dengan baik,
sehingga akhirnya mereka dapat memperoleh hasil yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing, kiranya Engkau senantiasa memberkati di dalam pekerjaannya, kesehatannya, sehingga senantiasa dapat mendidik adik-adik kami dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami, menyertai para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk musibah yang sedang terjadi saat ini, semoga badai COVID ini cepat berlalu sehingga bangsa kami boleh pulih kembali di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya, perekonomian atau bidang apapun Tuhan boleh dipulihkan kembali. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Salam.